Coba lihat ayat ini, benar nggak katanya? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang keluarga ini harapkan. So what we need now? Duit, money, or out from our problem. Yes. Ya kan? Yes. Itu yang kita harapkan kan? Yes. Nah, kalau itu yang kita harapkan, kita butuh apa? Doa. Iman. Apa ribet duit? Perhatian baik. Kita setuju gak bahwa kita ini kepingin keluar dari masalah? Amin. Kita setuju gak bahwa kita kepingin keluar dari krisis ini? Setuju. Yang dibutuhkan Tuhan itu apanya kita? Iman. Iman. Kaleb, dengar baik-baik. Di mata Tuhan, kamu harus punya iman. Rafael, di mata Tuhan, kamu harus punya iman, bukan andalkan kekuatanmu sendiri. Rafael punya iman, punya mulut, teriak sama Tuhan. Dia punya satu gelombang khusus. Kaleb punya mulut, punya iman, kamu punya jalur khusus sama Tuhan. Mama bungkam, papa bungkam, koko semuanya bungkam, kamu teriak sama Tuhan. Kamu punya channel yang gak bisa dibantah dan itu Tuhan akan kabulkan. Masalahnya mulutmu gak pernah teriak sama Tuhan, kamu gak pernah punya iman sama Tuhan. Taunya nuntut. Juga David seperti itu. Apa salahnya one time, satu waktu teriak sama Tuhan, kenapa harus begini kami Tuhan, gitu loh. I need you Lord, I need you help, please Lord. Pernah nggak begitu? Gitu. Pak, jangan emosional. Nanti, Nah, ini iya. kalau tadi kan David minta papanya untuk ngajar, ya kan? Nah ini ngajar lebih dari Ibu Dewi Basir ini. Sama aja. Nah, biar enggak. Papa ngajar di gereja-gereja dimanapun, mungkin kalian nggak pernah lihat Papa khotbah, tapi Papa buktikan di sini. Dan ini bukan Papa karang-karang. Tadi waktu Papa doa, Tuhan kasih ayat ini. Yang Tuhan mau lihat di kita ini semuanya iman gitu loh. Jadi jangan banyak nuntut dan komplain kenapa harus begini. David punya iman satu aja sebesar biji sesawi. Firman Tuhan bilang apa? Bisa pindahkan gunung gunung ke laut. Apalagi ini punya iman, tuh punya iman, ini punya iman, ini punya iman. Gunung mana yang gak bisa kita pindahkan? Yes. Loh, ayo, nggak Papa mau bangunkan kalian gitu loh. Kalau Papa lagi bungkam, lagi stuck gitu ya, Mama juga lagi stuck gitu ya, masih ada mulut-mulut kecil ini loh yang bisa terbuka. Dan malaikat-malaikat itu, kalian punya malaikat yang bisa nyampein ke Tuhan gitu loh. Tuhan, apa engkau tega Tuhan? Papa mamanya udah bungkam, tapi mereka masih bisa teriak kepadamu Tuhan. Apa Tuhan tega lihat mereka nggak makan? Diam. Udah nggak bisa ngomong, udah bungkam. Bungkam tuh nggak bisa ngomong lagi. Saking Terdiam. banyaknya pikiran tuh bungkam gitu. Terdiam. Begitu juga Rafael. Kalau kalian bilang membisu, apa? Iya bisu. Bukan apa? Kamu kalau bilang mama apa? Mode diem, Silent. mode silent. Oh sayang. Sampai di sini, do you understand? Hai boy, do you understand? Yang Tuhan mau lihat di kamu itu apa? Iman. Jadi apa yang kita harapkan ini, kalau kita pikir-pikir sekarang, orang-orang sekarang lagi piknik-piknik mana-mana, kita justru terkungkung, terbelenggu. Tapi yang Tuhan ini masalahnya di hadapan Tuhan itu kecil sebenarnya, kecil. Bagi kita besar nggak masalahnya? Sama. Bagi Tuhan? Kecil. Tapi masalahnya Tuhan nggak lihat iman itu di kita gitu loh. Tuhan nggak lihat. Makanya jelas banget nih ayatnya sebenarnya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu, bukan one item. Everything, segala sesuatu, unlimited. Jadi terlalu banyak waktu yang kalian buang, kalian nggak pernah teriak sama Tuhan sebenarnya. Jadi ini cuma kerja satu orang. Kalau nggak apa-apa, ya Mama. Rafael cuma hanya bantu, tapi nggak mau teriak sama Tuhan gitu loh. Siapa bilang? Siapa bilang? Ganas loh dia, siapa bilang gitu kan. Ayo dong.
Lo bukan, ayo dong gitu. Kita masuk dimensinya firman, bukan teriak karena stres depresi seperti menanggung beban ini. Enggak, bukan itu yang mau Tuhan ingin kerjakan gitu loh. Tuhan, makanya waktu Tuhan mau lakukan mujizat kasih makan 5.000 orang, Tuhan Yesus bilang apa sama orang-orang itu? Bentar, gua angkat makanan. Bukan, apa yang ada padamu, benar kan? Ya. Lalu murid-muridnya bilang, 5 di tengah-tengah padang begini, engkau bilang apa yang ada pada kami? 5 roti. Enggak ada apa-apa, tapi ada anak-anak dan gue bilang, hei, ini ada punya anak saya, 2 ikan. Dan 2 Lalu yang satu lagi bilang, ini saya punya 5 roti. Tuhan Yesus bilang tadi apa? Apa yang ada padamu. Sebenarnya Tuhan mau bekerja, tapi kitanya yang nggak ngasih respon gitu loh maksudnya. Apa yang ada padamu? Makanya kemarin saya doanya, Tuhan, apa kayak yang bisa ku jual Tuhan? Kayaknya jual bukan cek. Iya, iklan sudah banyak. Papa udah ngiklan ada beberapa handphone yang rusak, tapi nggak keluar. Tapi aku teriak sama Tuhan, gitu loh. Jadi Tuhan menunggu kita kasih respon. Tuhan, ini loh Tuhan. Rafael, Tuhan, ini loh 3 handphone punya aku Tuhan. Tolong Tuhan. Teriak sama Tuhan. Masa Tuhan nggak bisa bantu? Gitu loh. Jadi Tuhan mau lihat apa? Iman. Makanya firman Tuhan lain berkata, jika aku datang kelak, masih adakah iman di bumi? Yang Tuhan lihat tuh iman. Halo Caleb, you have one mouth. You can shout to the Lord. Kamu dapat teriak sama Tuhan. Amin. Iya. Jadi bukan manyun lihat game. Mi gitu kan? Itu kan? Perhatikan ayat ini berikutnya lagi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti. Bukti itu artinya nyata. Kira-kira kalau lihat dari beban atau utang kita yang kamu bilang tadi, sanggup gak bayarnya? Enggak. Tapi di Alkitab ini bilang apa? Sanggup. Nyata. Loh ini bohong nggak nih firman Tuhan nih? Dikatakan di sini dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Bukti nyata gitu loh dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya gini, perhatikan baik-baik ya. Ada iman, ada sesuatu yang diharapkan, dan ada bukti. Inilah yang disebut mujizat. Jadi kalau kita mau alami mujizat, rangkaian satu ayat ini harus klop. Ada iman, ada harapan yang kita harapkan, lalu terbukti. Jadi iman yang diharapkan, kita mau mengharapkan apa, kemudian buktinya apa. Inilah rangkaian yang disebut mujizat. Jadi mujizat nggak akan pernah terjadi kalau tidak diawali dengan iman. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga sama-sama kita baca, apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Itu dia. Yang tidak mungkin akan dijadikan mungkin. Yang tadinya tidak kelihatan, sekarang Tuhan jadikan kelihatan. Karena iman. Jadi ini pelajaran ya. Ini spirit support. Ya. Mendukung atau roh yang mendukung. Jadi jangan terlena dengan persoalan ini. Usahakan belajar teriak, ya. David, if you pray to the Lord and come to His presence, shout, cry. I want pray of my Lord from our problem. Shout to the Lord. Jadi jangan buang waktu percuma. Juga Caleb
sekali lagi Papa kasih tahu, kamu punya satu mulut, Papa punya satu mulut, David punya satu mulut. Kamu juga belajar teriak sama Tuhan. Dengar baik-baik. Doa sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan, jangan sampai begini banget kami Tuhan. Kami tidak tahu ada jalan apa, tapi Kau Bapa kami yang baik Tuhan. Tolong kami Tuhan. Teriak gitu loh. Teriak sama Tuhan. Oke. Tuhan kasih Oke, bro. Tuhan. Bro Rafael, shout to the Lord. Amin. Iya, teriak, jangan di tempat tidur baring-baring 24 jam main HP juga, nungguin SMS dan chatting. Teriak sama Tuhan, Tuhan hari ini iklan pun jebol satu Tuhan. Dengan untung 300.000. Minta nilainya Tuhan kalau boleh Tuhan, ini modalnya udah 3,5 juta Tuhan, 500.000 Tuhan. Minta sama dia. Oke? Amin. Ada amin? Amin. Ada yang mau bertanya tuh kita selesaikan di sini saja. Selesai. Wih, selesaikan. Kayaknya udah bosan. Padahal ini pengajarannya udah cukup mantap nih. Kalau kalian lupa, saya udah bingung lihat kalian ini kalau lupa nih ya. Ini tegas sekali loh. Jadi Ibrani 11 ayat 1 ini sebenarnya intinya apa? Mukjizat. Ya. Mukjizat itu akan muncul jika diawali dengan iman yang diharapkan dan terbukti. Jadi yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin, itulah yang disebut mukjizat. Tuhan, sembuhkan bisuku. Oke, we close. Haleluya.